Jadi kita sesuai rencana mau review aljabar vektor. Kita mulai dari nomor 1. Periksa apakah matriks A bentuknya ini ya, 1101 ini dapat diagonalisasi sekejap saudara. Nah, begini. Ini kan matriks A, terus kita coba lambda I kurang A, dia jadi matriks ini ya bentuknya. Jadi kan sebenarnya min A terus yang di bagian utama ditambahi lambda. Kita dari itu determinan dia lambda kurang 1 kuadrat. Berarti nilai lambdanya tuh ya ini 1 ya. Cuma ada ini saja, lambda sama dengan 1. Coba kita masukkan ke matriks ya. Kita perlu bentuk ini 0 min 1 0 0. Terus untuk mencari ruang eigen nanti kan kita buat spell homogen ya, lambda I kurang A kali X sama dengan 0. Bentuk ini ya. Nah ini kalau kita misalkan ini kan berarti min X2 sama dengan 0. Oke, X2 udah jelas 0. X1 nya itu kan belum tahu ya, karena ini memang nggak ada informasi apapun, jadi berarti bisa tuh berapapun ya X1 nya. Jadi ya penting X2 nya 0. Karena memang biasanya spell homogen itu kalau ada dua kemungkinan, apakah dia hanya memiliki solusi trivial atau memiliki solusi non trivial. Kalau tepat 1 berarti ya 0 semua, tapi kalau A hingga berarti dia memang ada yang bisa berbeda. Karena di sini memang untuk S2 nya jelas 0, tapi X1 nya bisa berapapun, selalu memenuhi persamaan ini. Jadi dia bisa nyatakan sebagai apa? X2 dapat T kali 1 0. Nah di sini kan ruang eigennya berarti cuma punya satu basis ya, jadi dimensinya cuma 1. Nah agar matriks A ini ukurannya 2 kali 2 dapat dimensi, dia harus apa? Dimensinya 2 untuk ruang eigen. Disebut dimensi 2, tapi nyatanya dia cuma punya satu basis ya, sehingga berdimensi 1. Nah karena itu apa? Matriks A dapat didiagonalisasi. Nomor 1 ada pertanyaan. Tidak ada. Kita lanjut ke nomor 2. Sebentar ada ngecek sih. Aman ya, lanjut ya. Kemarin sempat kelupaan idenya juga buat nomor 1 itu. Tapi oke lah, setelah ini kan udah ingat ya ide. Sekarang nomor 2 ini diberikan matriks A itu 106 min 1 ya. Tentukan apa katanya jika N itu bilangan asli. Sama gini kan sebenarnya kita kalau lihat bentuk ini ya, kita pangkatkan gitu, misalnya ini kita kuadratkan matriks ini. Nanti dia jadi 1001, jadi 1001. Tapi memang matriks ini kalau kita cuma, sehingga nanti pangkatnya cuma ada 2 siklus doang. Ini jadi identitas ini lagi, ini lagi.
identitas lagi. Kalau kita langsung kayak gitu kan emang kayak gimana itu sebenarnya. Kalau memang di sini kan kita memanfaatkan diagonalisasi sebenarnya dalam perpangkatan matriks yang apa itu, untuk yang pangkatnya tinggi itu kita bisa memanfaatkan diagonalisasi. Jadi untuk matriks yang dapat didiagonalisasikan itu nanti kita bisa menghitung perpangkatannya dengan diagonalisasi. Kita nggak perlu capek-capek ngitung sampai banyak banget itu. Nama gini, dia matriks segitiga ya. Jadi ini nilai eigennya tuh ya di elemen-elemen diagonal utama. Kalau bukan segitiga nanti kita kan cari apa determinannya buat nyari eigen. Kalau dalam matriks segitiga kita cukup apa lihat yang di contoh ada 1 sama min 1 ya. Oke. Sekarang tuh yang lambdanya 1. Berarti lambda I kurang A dia jadi ini ya bentuknya. A-nya ini, nanti kalau lambda I kurang A dia jadinya. Nanti sebenarnya ini apa lambda kurang 1, yang ini lambda tambah 1, ini min 6 ya. 6, 0, oke. Kalau 1 berarti jadi 0 ya, kurang 1 ini jadi 2. Kita susun SPL homogen. Ini kan nanti berarti ya misal X2 itu T ya. Nanti berarti kesatunya itu sepertiga yang X2 nanti agar bisa memenuhi ini. Nah, di sini kan basisnya 1 sama 3 nya. T 1 3. Jadi kita dapat basis untuk yang lambdanya 1 itu kita punya basis ini. P1 yaitu 1 3. Untuk yang lambda min 1 ada jadinya min 2 min 6 0 0. Buat SPL homogen nanti kita peroleh ya. Jadi sebenarnya yang terpenting itu nanti X1 nya kan harus 0 ya. Karena ini terpenuhi. Kalau X1 nya enggak 0 jelas gak mungkin, karena X2 nya tuh nggak ada koefisiennya di sini. Jadi ini yang memenuhi memang X1 nya 0, X2 nya bebas. Nanti dia basisnya yang paling gampang ini ya 0 1. Ya berarti basis dari lambda min 1 apa? 0 1. Nah, kita susun matriksnya. Berarti yang tadi pertama itu 1 3 ya. Terus yang ini 0 1 jadi 1 3 0 1. Susun. Kalau kita inversekan ya nanti inversenya ini 1 0 min 3 1. Kita cari matriks diagonal. Caranya kita apa? D itu P inverse kali A kali P. Mencari matriks diagonal caranya gini. D itu P inverse kali A kali P. Nah, kalau kita kalikan ya 3 matriks ini ya. Ini P inverse, ini A, ini P. Nanti kita peroleh bentuk akhirnya ini 1 0 0 min 1. Jadi matriks diagonal. Nah, A itu rumusnya P kali D kali P inverse. Kalau pangkat N nanti sebenarnya nanti P pangkat N, D pangkat N, P pangkat min N ya. Tapi nanti memang di buku tadi uraikan kan jadi rumusnya cuma gini aja. P kali D pangkat N kali P inverse. Kan enak banget ya, ini ya tetap ya, P nya tetap, P inverse tetap, tinggal D nya doang kita pangkatin gitu. Oke. Berarti kan ini P nya tetap, P inverse tetap, tinggal ini ya yang apa? D pangkat N. Ini kita pangkat N nanti itu terperoleh bentuknya ini 1 0, terus ini 3 plus 3 kali min 1 pangkat N plus 1, terus ini min 1 pangkat N. Ini berarti karena dia min 1 ya, dia pangkat cuma
ganjil genap doang yang membedakan. Enggak A pangkat N itu nanti ya bentuknya ini kalau untuk yang N nya ganjil ya. Sekarang kalau genap itu nanti salah ini 0 ya bukan 6 ya, 001. Sebenarnya memang jadi dia memang ganjil bentuknya ini bentuk semula tadi ketika dia awal ya. Nah, min satuan dia cuma ganjil genap doang membedakan. Kalau pangkatnya ganjil min 1, kalau genap jadi 1. Benar-benar matriks ini juga gitu. Untuk ganjil bentuknya ini, untuk genap bentuknya ini. Nomor 2 ada pertanyaan. Ada juga. Lanjut ke nomor 3 sekarang. Misalkan T itu ruang vektor dari himpunan V dilengkapi oleh operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang berlaku di himpunan V, ditransformasikan oleh T menuju ruang vektor yang terbentuk oleh himpunan W dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar di W. Nah, T ini transformasi linear. Buktikan bahwa apa? T0 sama dengan 0. Ini ada V sama W, itu maksudnya 0-nya ini 0 di V dan ini 0 di W gitu ya. Misalnya kita ambil sebarang V yang ada di V, itu kan pasti apa? 0 dikali V itu jadinya 0 ya. Jadi vektor 0 yang ada di V. Berarti kan T0V itu T dari apa? 0 kali V. Berarti 0 dikali TV. Ini kan TV itu dia ada di W ya, jadi makanya dia jadi 0W. Nah, ini memang pertama kali di simbolnya dibuat ada V, ada W nya tuh. Sebenarnya itu menunjukkan 0 yang di vektor, tinggal digaris aja di bawahnya gitu kan, kasih garis bawah tuh udah kelihatan itu vektor gitu. Di sini memang dibuat apa itu nama himpunannya itu. Oke, simpel seperti 3A ini. Nah 3B itu sudah membuktikan apa? Subruang ya, range dari T dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang berlaku di W itu subruang dari ruang vektor ini ya, W plus sama perkalian skalar. Yang pertama gini, kan jelas ya bahwa range dari T itu subset dari W itu kan, karena memang dari definisi range itu kan range itu apa? Subset dari W yang mana apa? Memiliki prapeta di V. Jadi otomatis dia ada merupakan subset, sehingga itu menunjukkan dia itu subruang cukup dengan apa? Sifat tertutup operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Yang coba kita buktikan ketertutupan penjumlahan ya. Ini gini, ambil sebarang W1 dan W2 yang ada di RT, sehingga terdapat A1 dan A2 di V, sehingga TA1 sama dengan W1 dan TA2 sama dengan W2. Misal A1 dan A2 mana? Ini berlaku kan ini W1 plus W2 itu kan berarti TA1 tambah TA2, berarti T dari A1 tambah A2 sama dengan TA, sehingga W1 tambah itu juga anggota RT. Oke, berarti sini kan dia operasi penjumlahan dan bersifat tertutup ya, sifat karena supaya yang bukan skalar. Misal B itu penjumlahan sih A1 plus A2,
K kali A1 dan berlaku apa KW1 itu K kali TA1 berarti T dari apa K kali A1 sebenarnya TB ya, KW1 juga anggota dari RT. Nah, jadi range dari T adalah subruang dari W karena dia udah apa subset ya, himpunannya itu subset, terus operasi penjumlahannya bersifat tertutup, operasi perkalian skalar bersifat tertutup saja subruang. Nomor 3 ada pertanyaan. Tidak ada ya. Terakhir nomor 4, berikan T dari M22 ke M22 transformasi linear dengan apa? T A B C D itu hasilnya ini ya 2C A plus C B min 2C D. Basis itu ruang eigen T. Nah begini, nomor 4 ini memang soal jebakan ya, mungkin kita mengira kalau ini tuh nanti dari apa suatu matriks dikalikan dengan ini hasilnya ini, tapi kita juga agak susah untuk menemukannya gitu kan. Jadi sebenarnya kita emang lebih ke apa ya namanya koordinat relatif yang kita gunakan untuk apa mengerjakan nomor 4 ini. Karena gini ya, koordinat relatif terhadap basis standar dan bentuk ini kan dia, kalau basis standarnya dari M22 itu nanti ada 1000 terus 0100 0010 0001 itu yang apa basis standar ya. Kalau koordinat relatifnya berarti ya ini 2C terus A plus C B min 2C sama D. Kita mencari nanti ini ya, kalau kita ubah bentuk ini ABCD ini ada matriks ya kan 0020 ya, karena kan 2C ya 2C terus ini A tambah C B kurang 2C ini D gitu. Kita peroleh matriks transformasinya tuh ini matriks transformasinya ya, berarti T itu ini gitu kan. Sekarang kita apa lambda I kurang T. Nah kita cari eigennya gitu ya. Lambda I kurang T dibentuk jadi ini determinannya. Nah kita punya determinan ini agak susah juga ya sebenarnya untuk ini karena dia 4 kali 4 tuh ya. Kalau mau manual ada 24 suku nantinya, panjang banget. Kita pakai OBS saja gitu ya biar lebih enak. Kita pertama gunakan katalisator dulu ya, katalisator. Kan ini jadi ini lambda, kita ubah ke bentuk materi segitiga gitu ya. Kita buat OBE nanti kan ini biar jadi segitiga. Nah bentuk area ini udah di materi segitiga ya. Jadi kita pakai itu kita mengalihkan dengan lambda, ini mengalihkan dengan lambda kuadrat, jadi kita bagi lambda pangkat 3. Ini ada lambdanya ini hilang, ini juga hilang nanti. Ini kalikan dengan lambda pangkat 3. Sebenarnya di sini kita soalnya kita nggak berani bagi pakai lambda, padahal seperti ini lambda di sini dia cuma katalisator doang kan ya, dia dipakai untuk apa memudahkan bentuk ini ya jadi materi segitiga. Ini ya, dia hanya katalisator. Nanti yang pengaruh OBE terhadap determinan itu ya berpengaruh nanti kan, kalau kita kalikan dia jadi akan dikali determinannya gitu kan, sehingga kita untuk mengimbangi ya buat seper gitu. Jadi kita sebenarnya nggak peduli mau lambdanya 0 pun, sebenarnya kan lambdanya pengalih aja gitu kan. Kalau udah kita pakai ternyata ini bisa kita hilangkan nggak apa-apa. Nah lambdanya memang nanti akan ada 4 paling banyak, kalau memang ini 4 pangkat 4 loh ya. Yang memang lambda sama lambda kuadrat ini memang dia nggak kepake yang dua ini. Jadi cuma ini aja nanti. Terus bentuk ini kita faktorkan dia jadi lambda plus 1 lambda min 1 lambda plus 2 bentuk ini.
nanti pakai pembagian Horner tuh ya. Pembagian Horner kan nanti kita bisa mencari solusi-solusinya ya yang memang rasional. Nah kita dapat ini ya min satu sama kita dapat lambdanya itu ada 3 nilai. Nah nanti kita cari apa itu basis-basis ruang lambdanya gitu kan, kita masukkan lambdanya juga ke dalam matriks ini nanti kan, terus kita spell homogen. Nah nanti kan cuman untuk yang lambdanya min 2 nih bentuk akhirnya kan dia jadi matriks identitas ya, berarti ini hanya memiliki solusi trivial ya kan, itu 0 0 0 0, berarti memang dia nggak punya basis untuk yang lambdanya min 2. Sekarang lambdanya min 1 coba kita cek ya, lambdanya min 1. Nah sekarang mungkin ternyata bentuk kayak gini, ini kan berarti x 4 nya 0, terus kita misalkan x 3 nya itu t, berarti kan x 2 nya juga ikut t ya. X 2 nya ikut t, terus nah x 1 nya kalau x 3 nya itu t, berarti ini dipindah ruas di x 1 nya itu 2t, jadi kan dia t kali ini ya 2110 ya, ini kan x 2 t, ini t, berarti 211 ini ya 0. Oke berarti dia emang basisnya ini ya untuk yang lambdanya apa min 1 itu 210. Kemarin memang agak kelupaan juga waktu puas kemarin, jadi sampai kehabisan waktu. Nggak apa-apa sih, kemarin tuh emang gitu ya. Sekarang ini yang lambdanya 1, kita dapat basisnya ini 2110. Sekarang untuk lambdanya 1 itu kan kita masukkan, terus kita spell homogen, nanti bentuk terakhirnya itu ini ya. Kalau kita misalkan apa x3 sebagai s, salah, sebentar. x4 sebagai t dulu ya dia, karena gini di sini kan memang x4 nggak punya koefisien berapa, nggak ada koefisien ya, berarti ini nilainya bebas ya, x4 nya berapapun, x4 itu selalu bebas, jadi x4 nya t gitu kan ya, bebas berapapun maksudnya x4, karena kalau di koefisien 0 dia selalu 0 nanti. Tinggal yang lain. Oke, x3 nya s misalnya ini, tapi harus berarti kan x2 jadi 3s, terus x1 nya dia jadi 2s, berarti 2, 3, 1. Nah x4 nya nggak ada, berarti 0 ya, jadi t kali ini ditambah s kali ini, kita peroleh P2 nya ini 001. Nah P3 nya 2310. Untuk nilai eigen yang ini waktu lambdanya 1 itu berarti basisnya ada P2 dan P3 ya. Basis-basis untuk ruang eigen T adalah ada 3 nih ya, P1, P2 dan P3. Nomor 4 ada pertanyaan. Ya nggak ada ya, nggak ada, stop record dulu aja.